Presiden Joko Widodo mengusulkan agar PAN diberi tambahan kursi menteri di Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ia menyinggung PAN yang sudah mendukung Prabowo dalam 3 kali Pilpres. Apakah ada upaya Jokowi memengaruhi Prabowo dalam menyusun kabinetnya? Kami akan diskusikan ini bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Hai Mas Hanta, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ivan, selamat Terima sore. kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Jadi pernyataan Jokowi ini menurut Anda sebagai bentuk Jokowi memengaruhi pemerintahan Prabowo berikutnya? Ya, kalau dinamika dalam pembentukan kabinet itu tidak bisa dipungkiri pasti ada pengaruh politik. Dan kita tahu bahwa eh, bagi seorang presiden dalam sistem presidensial multipartai kita itu selalu mempertimbangkan masukan dari berbagai macam tokoh politik. Nah, ada berbagai macam entitas politik, ada partai politik, dan jangan lupa ada tanda petik partai Jokowi. Pastilah Pak Jokowi memiliki preferensi politik, aspirasi politik, dan nama-nama yang diusung atau dikirimkan kepada Pak Prabowo hampir mustahil tidak ada. Karena kalau kita lihat pola komposisinya, Tifal, pasti minimal 60-40 kalau Pak Jokowi di awal, atau 50-50. Ada jalur dari partai politik, ada non-partai politik. Nah, dari jalur non-partai politik, murni mungkin itu hak prerogatif presiden. Tapi yang non-partai politik, yang dari partai politik atau dari partai politik, ini pasti ada potensi tereduksinya hak prerogatif presiden. Di mana presiden harus berbagi kekuasaan prerogatifnya dengan veto player partai atau tokoh partai. Dengan siapa? Ketua umum partai Kim plus termasuklah Pak Jokowi. Bahkan bisa jadi Pak Jokowi barangkali lebih kuat pengaruh politiknya dibandingkan dengan partai-partai yang saya sebutkan tadi. Karena itu sangat mungkin ada faktor-faktor politik yang saya sebutkan tadi. Meskipun kita bisa membaca dalam sisi lain bahwa pesan Pak Jokowi bisa jadi menguntungkan PAN. Di mana satu pesannya bahwa PAN ini paling loyal, paling setia, paling dianggap paling konsisten 3 kali Pilpres loh Pak itu. Prabowo, bahwa dalam menunjuk menteri itu tidak hanya melihat dari komposisi kuantitas saja, jumlah menteri Golkar berapa, PAN berapa, tapi perhatikan juga sisi kualitatif soal kesetiaan loyalitas. Jadi misalnya Golkar kan nomor 1 paling banyak kursinya, Ya. tapi PAN bagi Pak Jokowi mungkin lebih paling setia. Jadi lihat faktor itu. Yang kedua bisa jadi mengingatkan Pak Prabowo bahwa PAN jangan dinomor 2-kan, karena Kim Plus ini kan ada Nasdem, ada PKB, ada PKS yang kursinya lebih dari PAN, supaya tidak dinomor 2-kan. Jadi statement Pak Jokowi ini satu sisi menguntungkan PAN, sisi yang lain memang mengirimkan pesan kepada Pak Jokowi seperti tadi Tifal sampaikan. Oke, lalu bagaimana kemudian Prabowo harus meresponnya? Kalaupun diamini usulan dari Jokowi ini, imbasnya ke partai lain di koalisi Kim bakal gimana? Ya, pasti Pak Prabowo mempertimbangkan perimbangan yang saya katakan tadi. Pertimbangan ini bisa jadi adalah melihat titik tengahnya. Begini, ada pola pertimbangan dalam membentuk kabinet, termasuk Pak Prabowo kita bicara ini. Satu, ada pertimbangan teknokratik, kedua publik, dan ketiga politik. Teknokratik apa? Pasti menteri-menteri yang figur teknokrat, profesional, murni, yang memang untuk membackup kinerja pemerintahan. Yang kedua, pertimbangan publik, yaitu di mana figur-figur yang memiliki dukungan publik, citra positif, supaya si presiden atau Pak Prabowo mendapatkan citra positif juga. Nah, kita masuk yang ketiga, pertimbangan politik, perimbangan kekuasaan. Kursi yang biasanya dipertimbangkan kekuatan di parlemen, kemudian figur-figur partai, ini dikirim oleh ketua umum veto player partai. Jadi kalau itu yang dilakukan, ini yang saya kira menjadi tantangan pertama bagi Pak Prabowo adalah ketika membentuk kabinet, apa yang menjadi indikator ketika membagi porsi-porsi partai tadi. Jadi membagi porsi-porsi partai tadi, apakah murni misalnya menggunakan kekuatan kursi, misalnya proporsi kursi, tentu Demokrat paling banyak, lalu Gerindra dan seterusnya, atau tadi ada pertambahan, ada faktor itu. Jadi faktor yang diingatkan Pak Jokowi itu adalah faktor di mana faktor kesetiaan. Dan kita tahu rekam jejak yang disebutkan Pak Jokowi bahwa setia selalu 3 kali mendukung Prabowo. Pak Zulhas sebagai ketua umum kerap menjadi bempernya pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi sepertinya menunjukkan kawan dekatnya. Pak Zulhas kawan dekatnya, relatif lebih cepat ya ketika mengambil keputusan untuk mendukung menjadi bemper pemerintah. Baik. Nah, karena itu tantangan bagi Pak Prabowo, begitu melebihkan satu partai, partai yang lain pasti menuntut hal yang sama. Jadi pasti Golkar merasa dia paling banyak karena partai besar. Yeah. PAN merasa harus lebih banyak porsinya karena dianggap lebih setia. Nah, disinilah saya kira ujian leadership skill dan kepemimpinan Pak Prabowo di awal pemerintahannya nanti ketika membentuk kabinet. Titik tengahnya seperti apa, Tifal? Baik.
Oke, Mas Hanta Yuda, terima kasih banyak sudah berbagi Sama-sama, Ivan. perspektif bersama kami hari ini. Sehat selalu, Mas. Terima kasih.